Halo anak-anakku sekalian, perkenalkan, nama saya Kak Anwar. Baik, Kak Anwar akan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, marilah kita berdoa dahulu ya. Nanti ikuti tulisan yang ada di layar kalian masing-masing dan akan dibantu oleh Kak Anwar. Baik, semuanya tabuk sikap. Saya siap. Khusyu'an, tumakninatan, du'aan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu pengetahuan dan berilah aku pemahaman. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa dan selanjutnya adalah pembelajaran yang akan kita pelajari. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang cara berwudu dan tayamum. Yang pertama, kita bahas pengertiannya dulu. Berwudu adalah mensucikan diri dari hadas kecil dengan air suci dan mensucikan. Perintah berwudu ini berbarengan atau bersamaan dengan perintah wajib sholat 5 waktu. Berwudu wajib dilakukan sebelum mengerjakan sholat. Berwudu merupakan syarat syah sholat seperti anak-anak. Makanya kalau mau sholat itu harus wudu dulu, karena termasuk syarat syah sholat. Nah, setelah itu kita akan membahas syarat-syarat wudu. Yang pertama itu adalah pastinya harus orang Islam kalau mau berwudu, karena di agama lain tidak ada berwudu anak-anak. Yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz itu artinya anak yang sudah berusia 7 tahun atau anak yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu namanya mumayyiz. Kalian sudah termasuk karena kalian sudah lebih dari 7 tahun anak-anak. Selanjutnya yang ketiga, tidak berhadas besar. Syarat-syarat wudu. Yang keempat, dengan air yang suci dan mensucikan. Nah, kenapa? Air itu meskipun ada yang suci tapi juga tidak mensucikan. Contoh, air teh, air kopi, air lumpur, itu tidak mensucikan. Dengan air yang suci dan mensucikan itu diantaranya air sumur, air sungai, air laut, air hujan. Itu air suci dan mensucikan anak-anak. Nah, seperti itu. Yang kelima, tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Misalkan ketika kalian wudu pakai plester, itu menghalangi namanya, atau tato, itu menghalangi. Makanya kalau misalkan ada sesuatu yang menghalangi kulit, nanti akhirnya tidak sah sholat wudunya anak-anak. Makanya harus hati-hati. Baik, selanjutnya rukun wudu. Rukun wudu, rukun adalah
perbuatan yang harus dilakukan pada waktu berwudu, itu namanya rukun. Berarti kalau pengertiannya harus dilakukan, berarti tidak boleh ketinggalan anak-anak. Yang pertama itu adalah niat wudu. Baik, yuk kita sama-sama. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Itu niat wudu. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat mengusap kepala. Yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam tertib atau dilakukan secara berurutan. Nah, itu rukunnya. Jadi nggak boleh ketinggalan anak. Dan semua itu harus dilakukan dengan tertib dan rata. Selanjutnya sunnah-sunnah wudu. Sunnah-sunnah wudu adalah suatu perbuatan jika dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak apa-apa, atau wudunya tetap sah. Jadi kalau kalian tidak melakukan sunnah wudu ini tidak apa-apa. Beda dengan rukun wudu tadi. Kalau kalian tidak melakukan salah satu rukun wudu tadi, maka kalian harus mengulangi wudunya. Seperti itu anak-anak. Di antaranya yang pertama adalah membaca basmalah. Apa lafalnya basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Itu lafalnya basmalah. Selanjutnya yang kedua membasuh kedua telapak tangan. Yang ketiga berkumur dan menghirup air ke hidung. Yang keempat membasuh kedua telinga. Yang kelima membaca doa setelah selesai berwudu. Yang keenam membasuh setiap anggota wudu 3 kali. Kenapa kok 3 kali? Karena takutnya tidak rata. Kalau cuma 1 kali nanti ragu, roto enggak yo, akhirnya sampai 3 kali biar kita yakin rata. Seperti itu anak-anak. Yang ketujuh mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri. Nah, itu sunnah-sunnahnya. Selanjutnya yang membatalkan wudu. Yang pertama keluar hadas. Hadas itu apa tadi itu? Buang air kecil, buang air besar, kentut. Atau ketika itu yang perempuan tiba-tiba haid. Nah, berarti ya batal wudunya. Yang kedua hilang akal atau gila. Hilang akal ini banyak anak-anak. Ada yang gila, ada yang mabuk, dan tidur nyenyak. Contoh, ketika kalian habis wudu mau sholat ternyata ketiduran, berarti kalian batal wudunya. Berarti harus wudu lagi setelah bangun. Yang ketiga bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Contoh dengan teman kalian, ketika selesai wudu ada teman kalian yang jahil, ditulit kulitnya, sentuh kulitnya, berarti batal. Seperti itu. Kalau sama ayah, sama mahram itu boleh dan nggak batal. Sama ayah, sama ibu, sama saudara kandung, nenek, kakek itu nggak batal. Selanjutnya menyentuh kupul dan dubur dengan telapak tangan. Misalkan gatel, terus dikukur, kan menyentuh, berarti batal wudunya, harus wudu lagi. Seperti itu anak-anak. Karena apa? Kotor, karena kupul dan dubur itu kotor. Baik, selanjutnya kita akan praktek tata cara berwudu. Nah, seperti contoh video di sini ya. Nah, kalian perhatikan. Nah, ini yang pertama membaca basmalah sambil mencuci kedua telapak tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Mencuci kedua telapak tangannya. Yang kedua berkumur-kumur sambil menghirup air ke hidung sebanyak 3 kali.
Kenapa kok harus seperti itu? Karena di hidung dan di mulut itu banyak kotoran, makanya harus dibersihkan. Yang ketiga, membasuh muka 3 kali sambil niat. Nah, itu membasuh muka harus seperti itu, harus rata. Yang keempat, membasuh kedua tangan sampai siku dengan mendahulukan yang kanan dulu, terus 3 kali, kemudian yang kiri 3 kali. Yang kelima, mengusap kepala dan meletakkan kedua tangan yang sudah dibasahi air di kepala. Dilanjutkan dengan mengusap daun telinga, luar dan dalam. Ya seperti itu caranya. Ambil air sedikit, dikeringkan, prek begitu, terus ditarik dari kepala depan sampai ke belakang, terus lanjut ke telinga, seperti itu anak-anak. Yang keenam, membasuh kaki sampai mata kaki dengan mendahulukan kaki kanan 3 kali dan kaki kiri 3 kali. Nah, seperti itu caranya. Yang terakhir, berdoa sesudah wudu. Nah, yuk kita sama-sama membaca doa sesudah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas salihin. Itu doa sesudah wudu. Boleh syahadat saja atau boleh lengkap juga nggak apa-apa. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang tayamum. Tayamum berarti al-qasdu, atau artinya menyengaja menuju sesuatu atau memaksudkan sesuatu. Itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, tayamum adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu yang bersih dan dengan cara tertentu. Itu pengertiannya, anak-anak. Maksudnya di sini ketika tidak ada air boleh tayamum. Misalkan ketika kalian di gurun pasir atau di daerah-daerah yang tidak ada air, boleh kalian tayamum. Begitu anak-anak. Baik, selanjutnya rukun tayamum. Rukun tayamum yang pertama adalah niat. Yuk kita sama-sama melafalkannya. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhan lillahi ta'ala. Itu niatnya. Yang kedua, mengusap muka dengan tanah. Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai ke siku dengan tanah. Nah, itu. Yang keempat, tertib. Terus faktor-faktor yang diperbolehkan untuk tayamum. Yang pertama adalah ketika tidak ada air. Yang kedua, dalam keadaan sakit atau terluka. Jadi yang pertama tadi, kalau tidak ada air sama sekali boleh tayamum. Yang kedua, dalam keadaan sakit atau terluka. Misalkan sakit itu bisa membuat lukanya tambah parah. Berarti ya diperbolehkan tayamum dengan tanah yang suci atau debu. Yang ketiga, karena keadaan yang sangat dingin dan kuat tukan akan timbul bahaya jika menggunakan air. Nah, itu namanya kondisi di mana cuacanya sangat ekstrim. Saking dinginnya nanti berakibat fatal, akhirnya boleh tayamum.
Nah, yang selanjutnya yang membatalkan wudhu. Yang pertama, semua yang membatalkan wudhu yang juga membatalkan tayamum. Ini yang membatalkan tayamum ya, yang pertama. Nanti sama seperti wudhu tadi. Yang membatalkan wudhu sama seperti membatalkan tayamum. Yang kedua ada air. Misalkan ketika kalian tayamum ternyata airnya muncul, akhirnya ya batal tayamumnya. Kenapa? Karena ada air. Terus gimana? Ya wudhu akhirnya. Jangan tayamum lagi, tapi berwudhu, seperti itu anak-anak. Yang keenam, cara tayamum. Nah, yuk kita simak baik-baik video berikut ini tentang tayamum. Yang pertama, menepuk kedua telapak tangan ke tanah yang suci. Jadi tempelkan tangan ke tanah suci. Terus yang kedua, menipiskan debu dengan cara menepukkan kedua pergelangan tangan. Kayak tepuk, prok, 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 begitu ya. Terus yang ketiga, menyapu atau mengusapkan kedua telapak tangan ke muka. Nah, itu caranya. Yang keempat, menepuk kedua telapak tangan ke tanah yang suci. Jadi ambil lagi ya, ditempelkan lagi tangan ke tanah. Nah, setelah itu sama kayak yang pertama tadi, menipiskan debu dengan cara menepukkan kedua pergelangan tangan, prok, prok, prok. Yang terakhir, menyapu atau mengusapkan kedua telapak tangan, kedua tangan kanan dan kiri sampai siku. Nah, seperti itu, seperti video di situ. Nah, itu caranya anak-anak. Itu tayamum. Jadi tayamum itu nyari bahannya harus yang suci. Kenapa? Kalau tidak suci nantinya malah tambah parah. Misalkan kalian nyari debu yang debu yang sering diinjak oleh orang-orang. Terus di situ ada kotoran ayam. Terus kalian tayamum di situ. Lah ya apa? Lah nempel ke tangan kalian, bukan malah mensucikan. Akhirnya apa? Kotorannya nempel ke tangan kalian. Jadi kita harus hati-hati ketika mencari debu yang suci. Seperti itu anak-anak ya. Baik, kita tadi sudah belajar tentang najis, macam-macam najis, terus berwudu, tata cara berwudu, tata cara bertayamum, dan lain-lain. Sekarang tinggal kalian praktekkan di rumah ya. Baik, jumpa lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kali ini sudah selesai. Baik, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dahulu. Baik, semuanya tabuk sikap. Saya siap, khusyu'an, tuma'ninatan, du'aan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, see you next time ya. Ila liqa.